Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Kaya budaya alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertautur darah di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda. Kita lanjutkan ya di Manado Siang hari ini edisi Senin ya 2 Februari 2026. Masih dengan saya Michael siap temani Anda lagi siang ini, dan pendengar seperti biasa setiap Senin kami hadir ya dalam Halo RRI yang melengkapi aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa program Halo RRI per Februari ini ya kami selenggarakan 3 hari ya dalam seminggu setiap pukul 10 sampai pukul 11. Dan mohon maaf untuk keterlambatannya hari ini ya pendengar, karena ada beberapa perbaikan teknis. Dan ya pendengar, untuk topik kita siang ini ya, Anda ya silakan ingin memberikan tanggapan komentar Anda ya dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan iya, silakan Anda yang ingin memberikan tanggapan komentar Anda terkait dengan topik kita ya, gangguan Kamtibmas, keributan, balap liar dan perkelahian ya. Jadi kami hanya menerima keluhan, saran dan aduan Anda ya. Sekali lagi, kami hanya menerima saran, keluhan dan aduan Anda di 0821 9583 5080. Saya sudah buka ya untuk siang hari ini. Ya, di Halo RRI sekali lagi topik kita gangguan Kamtibmas, keributan ya terkait dengan keributan, balap liar atau perkelahian ya. Jadi silakan Anda ingin memberikan saran, keluhan Anda seperti apa terkait dengan topik ini, atau mungkin ada aduan ya. Oke, silakan di 0821 9583 5080. Dan pendengar, kalau bicara soal gangguan Kamtibmas ya, ini hampir setiap hari ya di Sulawesi Utara sering kita temui ya. Nah, bagaimana keluhan Anda ya? Dan untuk keluhan-keluhan Anda di hari-hari kemarin di Halo RRI sudah kami tampung ya untuk kami lanjutkan ke pihak-pihak yang berkompeten ya untuk menjawabnya. Oke, baik, langsung saja. Ya, Halo RRI, selamat siang. Selamat siang Bu Mike. Iya, Selamat siang kembali Pro 1, selamat siang Pak Andi. Oke. Pak Andi dari Kota Bitung. Iya, Senang silakan. sekali sebagai penonton. Iya, oke, baik. Dan kita bangga karena sudah bisa gunakan WA. Oke. Kalau dulu kan mesti telepon biasa. Nah, sekarang orang kan sudah susah mau baca telepon biasa karena sudah isi-isi pulsa biasa. Iya, betul. Kurang WA. Jadi terima kasih sekali buat RRI. Iya, oke, Sudah saya bagaimana? aktif kembali. Mhm. Sekian tahun. Jadi begini. Iya. Tentu kalau saya berpikir selalu kenapa orang kan selalu berpikir sudah kejadian Mhm. sedih.
selalu orang menjustis orang tanpa berpikir kenapa itu selalu terjadi. Kalau saya selalu berpikir cari dia masalah, kenapa hal itu terjadi. Kan ini kriminal ini tidak akan habis di dunia ini sampai kapanpun. Iya. Dan itu paling banyak terjadi di negara berkembang, negara-negara yang ekonominya sulit, negara-negara yang penganggurannya banyak, negara-negara yang banyak kemiskinan dan sistem yang buruk. Ini saya mengkritisi. Iya. Kita selalu bilang, kenapa di Brunei, di negara Brunei tidak ada kriminal? Bukan tidak ada, nihil, nyaris tidak ada kriminal. Karena apa? Masyarakat sejahtera. Dompet raja kaya raya, emas bahkan berlimpah-limpah. Iya. Tidak ada dompet rakyat mau protes. Iya. Pak Andi, Karena kalau mereka juga sejahtera. iya, Pak Andi, kalau untuk gangguan Jadi Kamtibmas semua gimana Iya. di Bitung? Adakah keluhan atau Kalau saran di atau Bitung, aduan? ya, mau bilang hari-hari ada. Hmm. Ya, saran saya adalah perbaikan ekonomi. Sistem negara ini harus dirubah baik-baik. Dan kepemimpinan harus berani menyatakan korupsi itu harus dihilangkan. Supaya ekonomi berjalan dengan baik. Mhm. Ini mohon maaf Bu Mike, orang harus buktikan. Nanti sekarang paling banyak masalah karena apa? Lo anak-anak sudah tak urus. Oke. Sudah tak kerja, lapangan pekerjaan. Mau cari di mana? No, kalau dorang ada kesibukan, adakah orang yang sibuk-sibuk bekerja kok mau bikin huru-hara? Kecuali di dalam organisasi itu yang ada masalah. Tapi kalau dia nyaman, manusia itu sama dengan orang piara binatang. Kalau orang kasih makan terus dia, kasih nyaman, kasih dia enak, dia tidak akan ribut. Baik. Ya begitu juga dengan orang. Bagaimana anak-anak? Tuh orang tua sudah boleh mau urus, sudah boleh mau atur. Iya. Kan paling banyak anak-anak remaja, bukan orang tua. Iya. Kecuali ada konflik. Tapi yang suka bikin keributan kan anak-anak remaja. Nah, ini satu-satunya adalah bagaimana merubah sistem yang ada sekarang, bagaimana mesejahterakan rakyat, bagaimana mau bikin masyarakat itu bisa senang. Jangan cuma mau bilang Tora ini rakyat paling bahagia di dunia. Di mana? Iya. Ya kan? Nah, orang harus bilang bahwa untuk Sulawesi Utara bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada baik gubernur, bupati, wali kota mau bikin masyarakat itu enak. Satu masalah, misalnya jalan. Sekarang kala jadi konflik di jalan karena jalan berlubang harus baku-baku ambil dengan orang lain. Oke. Gara-gara ambil posisi jalur. Iya. Karena dia menghindar dari lubang, akhirnya tabrakan. Beginilah, begitulah. Akhirnya masyarakat tidak happy. Pak Andi. Ini fakta loh. Iya, Pak Andi, Ya. kalau terkait dengan gangguan Kamtibmas di Bitung itu apa yang mendominasi nih? Keributankah, balap liar atau perkelahian? Anak-anak yang sengaja mau bikin ributan, remaja-remaja dan bahkan paling banyak ex dari tahanan kalau kita mau bilang. Oke. Dan Baik. kita juga mencurigai, jangan-jangan ini maaf, jangan-jangan ada yang mau pelihara mereka. Karena Oke, waktu kasus-kasus kemarin di Bitung, saya tunggu Mike, Iya. saya yang mengusulkan ke pemerintah saya bilang harus berani keluarkan dana untuk ada operasional dari para polisi, TNI dan OPP. Mereka sekarang ada operasi garnisun dan itu bagus. Iya. Dan itu mesti pakai doi, Bu Mike. Iya. Baik, Pak Bukan pakai Andi. doa, Oke. pakai doi supaya itu berjalan. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi ya. Ini perwakilan dari Bitung sudah memberikan sarannya ya dan juga masukan terkait dengan topik kita pagi ini. Dan pendengar, selain topik yang kita angkat ya siang hari ini, ya Anda juga bisa melaporkan kalaupun ada kejadian-kejadian urgent misalnya ya saat ini ya. Apakah itu kecelakaan atau kebakaran atau ada kehilangan ya atau orang sakit yang sedang terjadi begitu ya. Baik, langsung kita ke line telepon lagi dan ya mohon maaf ya pendengar untuk ya apa yang menjadi saran dan keluhan Anda ya. Kami kasih waktu 1 menit ya. Oke, mohon maaf ya pendengar. Baik, kita lanjut saja. Selamat pagi, selamat siang ya, halo RRI. Iya, Ya, tapi ya selamat siang Pak Heri. iya. Baik, selamat siang Pak Heri. Iya, sekali lagi topik kita siang ini gangguan Kamtibmas ya. Apakah itu keributan, balap liar ataupun perkelahian? Bagaimana? Kalau dari Tateli, apakah ada keluhan, saran atau aduan Pak Heri? Saran diam juga. Tuhan, Keluhan, ya. Apa yang dikeluhkan Pak Heri?
Saya sudah pernah menyampaikan di LRS, namun juga belum ada jawaban permintaan untuk daerah. Ini Kelate, Ateli, Satu 114. Baru ada Makupa, Poha di atas, AGT itu kita. Ini seharusnya ada polsek. Di sini walaupun sudah terjadi kriminal, kecelakaan lalu lintas, mungkin ada balap liar, tapi melaporkan tetap. Apakah kita sebagai masyarakat menjadi polisi sendiri seperti hal ini? Ini juga termasuk keluhan di HLRRI pada beberapa waktu yang lalu, belum ada jawaban. Oke. Kan harapan-harapan juga kita melalui program nasional HLRRI. Terima kasih juga saya ditambah 1 hari kan? Iya. Jadi 3 hari Jadi dalam minggu. 1 minggu 3 kali. Iya. Hari-hari apa itu sama? Iya. Jadi setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Oh, Senin, Rabu, dan Jumat. Iya. Oke. Dan mudah-mudahan juga, karena ini sebagai topik yang diangkat itu masyarakat. Iya. Tetapi keluhan-keluhan salah dengan data itu juga perlu. Iya. Oke. Baik. Pak Heri, kalau terkait dengan topik kita hari ini, apakah ada keluhan dari Tateli, Pak Heri? Itu polsek, permintaan polsek. Permintaan polsek, iya. Oke. Iya kan seperti keluhan saya waktu itu terjadi aman di sini. Lapor. Polsek katanya polsek Pineleng. Nggak jelas. Oke, baik. Itu Kami polsek tampung mana ya, harus Pak Heri. menangani? Mm-mm. Itu yang sebenarnya harus hadir. Iya. Begitu juga kalau terjadi kecelakaan lalu lintas. Jajar polisi Pembanut. Iya. Kira-kira ini yang menjadi persoalan di daerah Tateli sini. Jalan Trans, Kuwait, terus harus mendapatkan kepastian. Agar setiap ada keluhan-keluhan, ada potensi-potensi kriminal, itu masyarakat segera cepat sendiri. Dan dalam waktu dekat, itu juga sudah bisa habis. Tapi kalau tidak jelas mau kemana, Iya. Baik, Pak Heri. Iya. kepenanganan. Oke. Baik, Pak Heri. Dan iya, Iya. mudah-mudahan ini juga harus mendapatkan jawaban Iya. implementasinya selama kita. Dan Oke. kita juga sebagai masyarakat dari tim HLRRI kan hanya sekedar menghadirkan narasumber katanya menjawab. Seperti yang lalu kan ada dijawab. Iya. Baik, Pak Heri. Hitung aja pada waktu itu langsung dibuka. Iya. Islam bukan jawaban akal-akalan sekali. Dan narasumber itu namanya. Iya. Oke, baik, Harusnya Pak Heri. kalau jawaban melalui HLRRI paling tidak ada solusi Iya. yang nyata. Iya. Walaupun belum terlalu cepat, Iya. namun dengan jangka waktu yang pasti dijanjikan itu harus kita. Oke. Terima kasih, Baik. semoga sukses. Terima kasih. HLRRI. Iya. Terima Salam kasih. sehat. Iya, salam sehat juga ya. Selamat siang untuk Pak Heri yang ada di Tateli ya. Ini terkait dengan keluhan saran ya dari Pak Heri, ini permintaan untuk didirikan polsek di Tateli ternyata belum ada tanggapan ya. Jadi semua keluhan-keluhan Anda sudah kami tampung untuk kami sampaikan ya. Ada tim HLRRI yang akan menyampaikan ke pihak-pihak yang berkompeten ya. Oke, pihak-pihak yang terkait. Kita ke lain telepon lagi, opini publik. Selamat, ya mohon maaf. Halo RRI, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Ibu Aurina, Tataran. Oke, silakan Ibu Aurina. Topik kita siang ini terkait dengan gangguan Kamtibmas. Ya, bagaimana kalau di Tataran adakah keluhan ataupun saran atau aduan terkait dengan topik kita siang ini? Saya mau kasih tahu di Tataran 2 tuh setiap
di atas jam 12 di sini ada Di atas jam 12 malam. anak-anak tuh Di atas jam 12 malam. ya Iya. itu apa namanya, anak-anak tuh suka di jalanan suka pakai motor yang Balap liar. gas. Terus kalau balapan, kalau ini bawa motor tuh suka diangkat gitu, setirnya diangkat. Di sini setiap malam saya mau lapor dari hari Jumat, sudah ditegur sama bapak tetangga, tapi enggak digubris. Itu setiap hari kejadiannya, Ibu Aurina? Setiap hari, Setiap hari, oke. Baik. setiap malam, Hmm. bukan setiap hari, setiap malam. Setiap malam ya, setiap malam ya. Kalau Terus dari, yang kedua, ya Ibu Aurina, kalau dari pemerintah setempat gimana penanganannya? Kepala lingkungan atau lurah? kan tengah malam, itu tengah malam, jadi kayaknya pada tidur. Oke. Pak, kalau patroli jam 10 adanya, Jadi cuma lewat terus cuma sekali lewat, patroli hanya sampai jam 10 malam begitu? udah. Hanya kontrol Jam aja? 10 dia tidur. Oh, Kalau tengah malam kita suka ya di jendela, terus ada bapak tetangga tegur, tapi nggak digubris. Baru yang kedua, lampu yang di tata aran, lampu jalanan di tata aran mati. Berapa lama? Dari bulan Oktober. Cuma tata aran satu yang nyala. Itu aja. Terima kasih. baik, terima kasih ya buat Ibu Aurina. Ya, nanti kami akan tampung untuk keluhan-keluhan ini ya terkait dengan balap liar atau ugal-ugalan di jalan ya. Dan ini menurut pengakuan dari Ibu Aurina selaku penduduk setempat juga ada patroli ya malam tapi hanya sampai jam 10 ya. Sementara balap liar dan ugal-ugalan motor ini di atas jam 12 malam. Oke, baik. Oke, kita ke line telepon lagi. Ya, halo RRI, selamat siang. Ya, halo selamat siang. Iya. Halo RRI. Selamat siang kembali. RRI menyapa lagi. Oke, baik. Langsung Ini dengan- tentang Kamtipmas, Kang. Iya, oke. Kalau Ah, kalau dari Motoling bagaimana? Adakah keluhan atau Oke, saran keluhan saya. aduan gangguan Kamtibmas, Tentu- keributan, balap liar atau perkelahian? Bagaimana, Cliff? Oke. Itu 1 menit nggak cukup, apalagi kalau sudah bicara. Iya. 10 menit nggak cukup itu. Mhm. Nah gini, Bung Mike. Yang singkat saja. Waktu-waktu lalu Kamtipmas hampir tiap malam, tapi bukan tiap malam ya. Bawa bateri sampai tiang listrik, uang lempar-lempar, tapi ya itulah 112 langsung respon. Hmm. Besok sorenya ditangkap. Hmm. Teman saya jujur kalau memang dia ada dengar silakan. Hmm. Tapi saya nggak sebut kampung ya, maaf. Karena hampir tiap malam ini pemerintah ini kenapa waktu itu ala lupa nako dan istilahnya pejabat tuh makanya cocok sekali kalau soal ada definitif, tapi mesti tegas. Tapi sudah aman. Sekarang saya sampaikan tentang tuh knalpot racing, drone, apa itu? Brong, ya. Sebetulnya itu pemerintah yang ada di desa atau kelurahan yang lebih tahu. Kalau desa kan orang tahu semua, siapa-siapa. Tambah lagi kok Bung Mike, motor-motor bodong paling tanya tadi belakang. So bodong lagi, so baking bising, dalam arti begini, nah bayar pajak nih. Kalau bikin cilaka orang, dalam arti sebetulnya itu pemerintah desa itu mendata. Ketika memang itu, sampaikan dulu. Bagaimana ini? Ini mau ganti knalpot standar atau seperti apa? Ketika mereka nggak mau ganti, kirim saja ke bagian-bagian lantas atau kepolisian setempat, dalam arti langsung kunjungi bila perlu sita. Karena apa? Membahayakan masyarakat, pengendara yang lain yang betul-betul taat pajak, justru mereka yang mendominasi. Dan juga untuk Pak Andi, kembangkan, mantap kalau begitu. Teruntuk negara ini DP sistem yang masih lemah, harus ada ketegasan. Itu saja, terima kasih. Selamat siang.
Selamat siang, terima kasih Bung Cliff yang ada di perwakilan warga dari Motoling ini. Ini katanya orang teriak-teriak di malam hari karena pengaruh miras ya masih sering terjadi. Kemudian banyak motor yang masih menggunakan knalpot brong ya atau knalpot racing yang tentunya mengganggu ya suasana malam ya. Oke, baik. Line telepon 0821 9583 5080. Saya masih kasih kesempatan lagi untuk Anda ya di siang hari ini masih di Halo RRI. Dan pendengar memang di setiap sudut kota, setiap jalan yang seharusnya menjadi jalur harapan ya, kita sering lupa bahwa keamanan dan ketertiban bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ya, tapi lahir dari kesadaran ya, dari pilihan, tanggung jawab bersama. Namun ketika emosi menguasai akal, ketika ego mengalahkan nurani, muncullah ya bukanlah prestasi tetapi gangguan keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Oke, line telepon saya buka kembali, silakan. Ya, halo RRI, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Jeffrey Bitung. Ya, baik. Terkait dengan topik kita, apa yang menjadi keluhan Anda Pak Jeffrey, gangguan Kamtibmas? Ya, ini gangguan Kamtibmas kan, pemikiran. Ya, jadi kalau orang di Bitung sering terjadi yaitu acara. Oh ya. Acara pakai salon menggunakan musik. Ya, musik. Menggunakan sound system sampai larut malam atau bagaimana? Iya, sampai larut malam, sampai jam 12. Tapi kita lihat kurang keamanan, polisi kurang mengamankan acara-acara seperti itu. Padahal sudah mengganggu orang lain, tetangga, Dirman, Sopido terganggu. Ya, jadi menurut kami polisi harus patroli jam 12, jam 10, jam 12, jam 1, jam 2 harus patroli. Dan kalau kita kasih masukan seperti yang dilakukan oleh pasukan Tersius, sweeping bila mana anak-anak di jalan sudah larut malam diperiksa, motor, oto diperiksa semua, ada barang tajam. Itu memang sangat ampuh kalau diperiksa begitu. Memang itu benar-benar mengatasi kejahatan. Dan di Kota Bitung juga masih ada balap liar larut malam jam 11, jam 12 di Petang Ikang, di mana Budi Mulyas itu, baru dengan di daerah STM. Ya, daerah jadi mana? itu perlu mana, harus Pak kalau larut Jeffrey, daerah mana itu? ya di Patong Ikang Cekalang itu, di situ kalau larut malam ada juga balap liar. Dan anak-anak muda, remaja berkeliaran di situ. Takutnya jangan-jangan anak-anak ini sudah dengan panah wire, dengan barang tajam. Baik. Ini lagi di STM, di muka sekolah STM juga masih ada. Oke, Ya, itu aja jadi Pak Jeffrey. begitu menurut kami, begitu dengan pemerintah setempat, kepala lingkungan harus melihat kalau ada acara-acara di lingkungan, itu harus kepala lingkungan cepat mendaftar. Oke. Cuma kelemahannya orang di Kota Bitung ini, Pak Mikel, belum ada kepala lingkungan. Di setiap lingkungan belum ada kepala lingkungan. Ini yang jadi kelemahan juga. Jadi itu dari pihak kepolisian itu harus patroli. Dan permintaan kami kalau boleh. Pak Jeffrey, mohon maaf, Bitung daerah mana itu belum ada kepala lingkungan? Di Paceda, di Kecamatan Madidir, Paceda sini. Di lingkungan-lingkungan belum ada kepala lingkungan, belum ada. Iya. Jadi ini lagi orang kasih masukan, kalau boleh di kampung-kampung yang jauh dari kantor polisi harus dibangun pos
pos-pos polisi. Jadi seperti di batas kota Bitung dengan Minahasa Utara itu harus ada pos polisi. Jadi dibangun pos polisi itu harus ada penjagaan malam. Ya sekurangnya menjaga itu ada 5 orang setiap malam. Nah, begitu juga di daerah Tandurusa. Oke, Ya harus ada dibangun pos-pos polisi. Jadi baik. setiap malam ada polisi sampai 10 orang, 5 orang jaga situ. Agar supaya benar-benar keamanan itu benar-benar terjamin. Dan begitu kalau ada anak-anak berkeliaran sudah larut malam, tolong disuruh pulang. Terkecuali ada yang mau kerja malam itu ya dikasih keluasan karena mau kerja malam toh. Ya. Makasih. Selamat siang. Iya, terima kasih. Selamat siang ya Pak Jeffrey yang ada di Bitung ya. Untuk keluhan, saran dan masukan juga ini dari Pak Jeffrey. Iya. Sering mengadakan acara sampai larut dan menggunakan sound system yang keras, kurang keamanan. Ya, kemudian saran kalau boleh sweeping di malam hari dari tim Tarsius untuk anak-anak muda di malam hari. Ya, masih sering terjadi juga kegiatan balap liar di malam hari, lokasi Budi Mulia, lokasi patung ikan cakalang ya. Dan di Bitung Madidir belum ada kepala lingkungan ya untuk keamanan ya, dan saran juga bangun pos polisi di daerah perbatasan. Oke, kita ke line telepon lagi ya. Halo RRI, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana Pak? Dengan Om Lambe ini. Om Lambe di Matungkas. Om Lambe Matungkas. Oke. Om Lambe Om Lambe Matungkas. di ya? Matungkas. Iya. Oke, apa yang menjadi Iya. saran keluhan Anda Pak Lambe terkait dengan topik kita? Jadi gini. Gangguan Jadi Kamtibmas. begini, faktor gangguan Kamtibmas itu kan faktor pertama itu adalah miras. Ya kan? Pada umumnya itu. Namun yang kita sarankan di sini kebetulan saya lihat ini di sama tugas jaga 8 di pertigaan Perum Giovanni Mas itu lampu yang di pos kamling itu sudah tidak menyala. Jadi pos kamling itu ada tempat duduk-duduk dari anak-anak muda yang tidak setiap hari sih, tapi mereka melakukan miras. Itu baru di situ mereka melakukan suatu aksi kejahatan, ya diduga melakukan pencurian lah, ya kan, dan juga ribut-ribut, bawa buku. Banyak yang sudah terjadi pencurian di kompleks di Jaga 8 di Matungkas, supaya Perum. Kami harapkan Dinas Perskim Minas Utara bisa mengadakan untuk lampu penerangan. Karena lampu penerangan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk menghindari suatu kejahatan, ya kan? Gitu. Karena memang di bagian di Jaga 8 di bagian Giovanni Mas itu di pos itu memang sangat gelap sekali. Sangat gelap ya. Jadi sering Gitu. terjadi aksi miras Sangat juga di gelap. situ ya. Iya, Oke. iya. Kemudian Jadi mungkin 5 ya. Gimana apakah sampai selanjutnya? sekarang- Bagaimana Pak? apakah sampai sekarang belum ada penanganan dari pemerintah setempat atau pihak kepolisian untuk aksi-aksi miras yang terjadi di daerah-daerah? Ada, iya. Ada beberapa yang terjadi. Mereka kan sering patroli. Tapi kan ada di Perum pabrik itu sering terjadi anak-anak muda melakukan miras-miras itu. Jadi diduga situ ada beberapa anak muda itu melakukan aksi pencurian gas tabung. Dan gas tabung LPG itu, iya, itu kan dia lewat kobong-kobong kan samping, sehingga tidak diketahui oleh orang gitu. Jadi kami harapkan juga itu yang utama itu, utama itu Pak.
Itu adalah lampu penerangan. Ya, Menulis untuk kriminalitas yang ada. baik. Di dinas PSKIM itu Minasutara kalau boleh untuk ada penerangan lampu jalan. Dan Linmas kalau boleh itu sering beroperasi, berjaga-jaga, sering berjalan-jalan itu di perum-perum pabrik, Giovanni dan sebagainya. Gitu. Oke. Baik, itu aja Pak Karena Lambe. Iya, halo. Iya, karena sering juga terjadi, sering juga terjadi ngebut-ngebutan juga kan. Oh, Ngebut-ngebutan. balap liar juga di situ. Gitu. Itu daerah mana itu balap liar, Pak? Itu sering. Sering di Jaga 8. Di jam 8 Jaga masih. 8. Wah, itu masih Jaga 8. Oh, bukan. Di itu Jaga masih- 8. Oke. Iya, Di Jaya 8 iya. ya. Itu kan tuh, iya. Gitu. Itu balap Jadi liar diharapkan, jam-jam berapa itu Pak Lambe? Oh, tidak tentu. Tidak Ada kalanya tentu. 1 minggu 1 kali, ada kalanya 1 bulan 1 kali. Pokoknya Oh. tidak tentu lah. Lihat-lihat sikon mereka Begitu, mungkin tapi, ya. Betul ya Sikon. Tapi pada umumnya untuk Kaptinas kami mengharapkan itu untuk Polsek di Mende juga bisa jalan-jalan dan jalan untuk mengantisipasi adanya Kaptinas yang terjadi. Dan saya minta tolong kalau boleh ini di follow up oleh teman-teman wartawan yang ada di Minas Utara. Ada kan wartawan di RRI juga kan di Minas Utara. Cobalah follow up itu lampu penerangan jalan semua. Oke. Apa yang diaspirasikan oleh masyarakat lewat RRI, karena teman-teman juga wartawan juga kan, Oke. ada wartawan-wartawan di RRI kan, bisa follow up kepada dinas-dinas terkait. Oke. Aspirasi oleh masyarakat lewat RRI. RRI semakin hebat dan semakin maju. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Lambe yang ada di seputaran Matungkas ya. Ini dari Pak Lambe, saran ya di daerah pertigaan Perum Giovanni Mas itu lampu penerangan jalan itu sudah mati ya. Dan pastinya ini memicu terjadinya kejahatan ya. Seperti di daerah lokasi penerangan lampu yang mati itu sering terjadi aksi miras dan sering terjadi juga aksi pencurian tabung, kemudian balap liar juga di lokasi Jaya 8 ya. Oke, dan dipertegas lagi dari Pak Lambe ini katanya tolong untuk lampu penerangan jalan, dan ini juga tentu bisa memicu terjadinya kecelakaan pastinya ya, kalau jalan gelap, wah itu bahaya ya. Makasih buat Pak Lambe yang ada di Matungkas. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo RRI, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Baik, Bro. Tomohon. Ya, Oke, dari Tomohon. silakan bagaimana. Kita Michael cuma mau kasih sorotan itu. Kan so ada ketentuan baru tuh. KUHP dan KUHP baru. Itu soal putar musik sampai lat. Kita dan kalau kita ikuti sebenarnya banyak masyarakat yang so tahu. Cuma itu mesti, menurut kita mesti lebih banyak disosialisasikan lagi ke masyarakat. Karena ternyata masih ada yang kabal-kabal tuh. Kalau di Tomohon sering terjadi kah? Ya kalau sampai sekarang masih sering terjadi itu. Dan itu kalau menurut kita, kalau yang mau tiba tegur itu mesti pemerintah atau polisi. Yang boleh kita birman atau orang baku dekat untuk tiba tegur. Bisa jadi persoalan itu kalau kita tuh. Betul. Paling belum bilang, sentimen kok ngana gara-gara tidak ada Pak Undang. Itu bisa begitu kan. Oke, betul. Jadi menurut kita itu yang mesti lebih masif lagi diterangkan ke masyarakat. Dan itu balap ya, kalau tuh motor apa itu, balap apa liar. dia bilang itu brong atau apa itu. Oh, knalpot brong ya. Itu knalpot. Iya. Itu gua begini, kalau kita tutup tuh pabrik. Kalau di Tomohon bagaimana knalpot? Masih juga ada. Oh iya. Cuma itu banyak kali dan kalau orang peluang di sini sih nggak terlalu. Cuma banyak kali kalau hampir siang jam 3 begitu masih ada. Oh iya. Masih ada. Jadi itu jadi perhatian. Dan itu memang banyak kali tuh anak-anak muda. Iya. Itu kan tuh yang masih umur belasan tahun. Orang yang banyak kali yang
Ya mungkin sudah ada kontrol dari orang tua atau apa. Tapi itu tak kira kalau orang juga tokoh masyarakat, tokoh agama atau apa banyak memberikan apa sosialisasi atau memberikan perhatian ke hal begitu, tak kira itu lama-lama akan habis. Memang kan tuh dia punya problem itu loh. Iya. Yang jadi yang di lapangan. Jadi yang kita tekankan itu not Mike tuh, karena kita juga agak ngeri-ngeri sedap juga baca lihat di FB tuh penikaman di Manado lah, di mana lah. Menurut kita begini Mike, kalau pelaku begitu mesti kasih efek jerah. Oke. Jangan cuma tahan. Kalau perlu kalau boleh tembak di kaki. Baik. Mesti ikut ya tembak ke orang begitu. Kalau kita secara pribadi ya. Karena orang semua merasakan kalau kita. Oke. Dan juga itu tuh pabrik panah wire. Itu polisi mesti grebek itu dicari di mana dia tanpa itu. Iya. Jangan cuma sebiar. Kalau cuma mau kurung 2-3 hari mah percuma. Iya. Kalau harus sudah begitu. Jadi tak kira ini memang tugas dan kerja dari kepolisian, pemerintah, dan tentu masyarakat turut juga berpartisipasi. Tak kira itu jo Mike. Baik. Nanti tamang-tamang lain tambah. Iya. Makasih banyak. Selamat siang Tabia. Selamat siang Tabia juga. Terima kasih ya Pak Jokowi ya. Dari Pak Jokowi ini menyentil soal sering putar apa ya musik ya terjadi di malam hari sampai lewat tengah malam ya. Dan ini bukan hanya di Temon, memang hampir di semua tempat sering terjadi nih ya. Kemudian maraknya knalpot brong ini juga ya menjadi PR kita bersama ya, terlebih bagi para petugas-petugas ya yang berkompeten untuk menangani ya, hal ini. Oke, satu penelpon terakhir saya tunggu di 082195835080. Jadi keluhan-keluhan Anda ya tetap kami tampung ya, nantinya tim Halo RRI akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Dan pastinya terkait dengan topik kita, gangguan Kamtibmas, soal keributan, balap liar, perkelahian ya. Iya, bagaimana saran Anda, masukan Anda, silakan. Oke, Halo RRI, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Siapa di mana, Pak? Pak Maksi di Batu Kota. Pak Maksi Batu Kota. Iya. Oke. Ya. Silakan, apa yang Ya, menjadi kalau- pandangan Anda terkait topik kita siang ini, Pak Maksi? Ya mungkin saya tidak berbicara tentang keluhan, karena keluhan itu kan pasti di mana-mana ada ya. Iya. Jadi Anda mungkin kalau- menyampaikan saran Ya. mungkin ya? Silakan. Ya, kalau saya itu lebih cenderung, terutama kita ini di seputaran Manado, Minahasa itu, mungkin yang paling fokus utama itu degradasi nilai, ya, nilai moral, degradasi nilai moral. So, nah, penanaman nilai moral itu ada 3 yang paling utama, di keluarga, di pendidikan, dan lembaga keagamaan. Nah, ya kan? Karena kalau bilang contoh, beberapa orang bilang entah pejabat atau tokoh masyarakat selalu menyalahkan dengan miras, atau saya rasa itu cuma efek. Karena di mana-mana kalau kita pergi acara di mana, banyak juga polisi pangkat tinggi, jenderal juga minum, iya kan? Tempat minum bir, minum cap tikus, iya kan? Jadi yang mengkosong itu entah profesor kapan bilang penyebab ini itu. Kalau moralitas tinggi, moralitas ada, siapapun meminum miras, kalau dia punya moral, dia tahu batas, ya kan? Cuma karena di Indonesia sekarang kan lingkaran setan sudah. Orang tua kadang sudah tidak didengar oleh anak-anak, ya. Guru sudah tidak didengar oleh anak-anak. Kemudian khotbah-khotbah di gereja atau di masjid itu tinggal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena saya ada, kalau misalnya orang tua sedikit keras, guru sedikit keras, pendeta sedikit basi, ustaz orang marah, berbilang kamu ini singgung saya, kamu ini begini segala macam. Pak Maksi, guru bertindak sedikit masuk ke pelanggaran HAM, orang tua masuk pelanggaran HAM.
Pak Jadi Maksi, lingkaran iya. setan. Mohon maaf Pak Maksi, kalau untuk Ya. seputaran Batu Kota, Jadi- kira-kira apakah yang sering terjadi di sana Ya. gangguan terkait dengan gangguan Kamtipmas Ya. Pak Maksi? Ya, untuk seputaran Bagaimana, Pak? seputaran Batu Kota, gangguan Kamtipmas apa yang sering terjadi di sana Pak Maksi? Ya, kalau paling kebanyakan cuman kenal pot racing lewat-lewat Oh, aja iya. kalau di jalan ya, tapi tidak terlalu wasit karena itu. Hmm. Apalagi ada tadi bilang tutup pabrik, nah, siapa mau bisa tutup pabrik? Bapak yang mau tutup pabrik tidak mungkin. Sementara kenal pot racing itu dibutuhkan oleh mungkin para pembalap. Oke. Jadi semua itu bagaimana pemanfaatan nilai barang yang ada dimanfaatkan oleh orang dengan baik, tetapi ukurannya adalah moralitas. Semua ukurannya adalah moralitas. Kalau orang bermoralitas, tentu dia tahu mana batas-batas Oke. baik dan jahat. Baik Ya, Pak Maksi. kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, Ya. terima kasih ya Pak Maksi yang ada di Batu Kota ini. Saran katanya kalau boleh degradasi moral itu diperbaiki, ditingkatkan. Ya, terkait dengan topik juga ini dari Pak Maksi ya, ini yang hampir di semua tempat terjadi ya, knalpot racing ya. Ini yang di yang menjadi keluhan juga ya. Oke, dan Pak Maksi menjadi penelpon terakhir kita untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan masukannya ya untuk RRI siang hari ini. Ya, terkait dengan topik kita, ya siang ini gangguan Kamtipmas, keributan, balap liar, dan perkelahian. Terima kasih untuk Pak Maksi tadi yang ada di Batu Kota, Pak Andi Bitung, Pak Heri Tateli, Ibu Orina Tondano, Cliff Motoling, Pak Jeffrey Bitung, Pak siapa tadi yang di Matungkas ya? Iya, ada Pak Lambe ya, Pak Lambe di Matungkas, kemudian ada Pak Jokowi juga ya di Tomohon. Ya, terima kasih sekali lagi untuk saran masukan Anda ya di kesempatan Halo RRI untuk siang hari ini. Sekali lagi tetap kami tampung ya. Dan terkait dengan aduan-aduan Anda juga nanti ada tim Halo RRI yang akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Dan pastinya pendengar, mari kita tetap menjaga Kamtipmas ya, bukan karena takut dengan sanksi, tapi karena bagaimana kita peduli dengan masa depan ya. Masa depan di mana jalanan menjadi aman, perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog ya, komunikasi. Generasi muda bisa tumbuh dengan prestasi, bukan reputasi buruk ya, karena ketertiban menjadi tanggung jawab kita semua dan keamanan adalah hak setiap insan. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih ya. Halo RRI saya akhiri sampai di sini. Ya, Anda bisa ikuti lagi Halo RRI ya, sekali lagi sebagai informasi program Halo RRI ya akan per Februari ini ya akan diselenggarakan seminggu 3 kali setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih, selamat siang. Kita akan lanjutkan untuk Manado siang ini.